aku Linda. Di sini aku akan bahas tentang berbagai macam jenis topi. Jenis topi yang pertama yaitu topi baseball. Nah, bisa dilihat dari depan, samping, dan belakang. Topi baseball ini memiliki cap yang condong ke depan, dan kalau dari depan dia terlihat melengkung. Selain itu, bagian tengah topinya ini memiliki 6 pola potongan. Nah, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 potongan pola ini membentuk lingkaran dan di atasnya ada button atau kancing. Nah, untuk bagian belakangnya yaitu konektornya, di sini kita pakai gesper buaya. Nah, bisa dilihat kenapa disebut gesper buaya? Karena ketika mangap dia seperti buaya yang lagi menggombal. Nah, di sini dia ada gigi-gigi buayanya yang bisa ngikat si talinya ini biar dia nggak geser-geser ya, bisa diatur. Nah, kalau misalnya kita udah ngatur talinya biar rapi, si talinya ini bisa dimasukin di lubang sebelahnya, ini untuk mengatur talinya biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut topik kedua. Jenis topi yang kedua yaitu topi snapback. Kenapa disebut snapback? Karena dari bagian cap depannya, dari samping itu terlihat melengkung, tapi dari depan dia terlihat lurus atau ceper. Nah, seperti ini. Nah, untuk topi snapback ini dia juga memiliki 6 panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 panel atau pola potongan. Sama seperti topi baseball, hanya bedanya di bagian depan ini jahitannya dia tertahan di bagian atas agar bisa menonjolkan bagian bordir yang ada di sebelah sini. Untuk bagian belakangnya ini disebut tracker. Kenapa disebut tracker? Ya jenisnya seperti ini. Jadi ada gigi-giginya dan ada lubangnya di sini untuk mengatur seberapa besar ukuran kepala kalian dan bisa diatur, bisa dikencengin atau bisa dilonggarin. Seperti ini. Oke, lanjut ke topi ketiga. Topi selanjutnya yaitu topi komando. Look dari depan, dari samping, dan dari belakang. Kenapa disebut topi komando? Karena dia sering dipakai di lapangan atau di luar ruangan. Nah, untuk polanya dia beda dengan topi baseball, tidak ada panel, jadi bentuknya seperti tabung dan atasnya ini datar. Nah, untuk bagian konektornya dia memakai perekat. Nah, jadi lebih mudah untuk direkatkan dan diatur bagian lingkar kepalanya. Oke, lanjut ke topi selanjutnya. Topi yang keempat yaitu topi tracker. Nah, untuk panelnya dia juga sama, memiliki 6 panel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di bagian 4 panel belakang dia pakai jaring. Nah, itu ciri khas untuk topi tracker. Nah, untuk topi tracker ini recommended banget buat teman-teman yang butuh topi cepat karena prosesnya ini cepat dan dia itu biasanya ready stock. Nah, biasanya dia bisa pakai bordir atau sablon. Nah, untuk sablon teman-teman bisa pakai desain sesuka teman-teman, tapi paling nggak bisa 1-2 warna aja. Nah, untuk desainnya ini paling kecil untuk hurufnya itu atau desainnya minimal di 0,6. Nah, untuk belakangnya seperti tadi ada konektornya pakai tracker. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke topi ke-5. Topi selanjutnya yaitu topi sepeda. Nah, untuk topi sepeda ini dia memakai bahan mikro. Biasanya untuk topi sepeda itu pakai bahan mikro, jadi desainnya itu bisa di printing. Nah, seperti ini. Jadi untuk desainnya mau apapun bisa karena di printing. Dan topi sepeda ini ciri khasnya dia bagian capnya itu kecil daripada topi yang lain. Nah, bisa dilihat. Untuk topi sepeda bagian belakangnya ini menggunakan karet. Nah, kenapa pakai karet? Karena biar dia itu nyaman ketika kita dipakai sepedaan. Jadi bisa ngepas di bagian kepala teman-teman. Lanjut ke topi ke-6. Oke, lanjut ke topi 5 panel. Kenapa disebut topi 5 panel? Karena topi ini memiliki ciri khas pola potongan yang hanya ada 5. Di bagian samping 1, bagian atas 2, bagian samping sisi selanjutnya ada 1 dan bagian depan 1. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk topi 5 panel ini hampir sama dan menyerupai topi snapback karena di bagian sampingnya dia melengkung dan bagian depannya dia datar atau ceper.
Ada yang unik dari konektor topi 5 panel ini. Konektornya ini memakai jenis slop bisband, yaitu untuk konektornya bisa di slop, nah, bisa ditarik seperti ini. Lalu bagian talinya ini pakai tali bisband. Lanjut ke topi selanjutnya. Topi selanjutnya yaitu bucket hat. Nah, untuk topi bucket hat ini lagi banyak dipakai untuk kalangan remaja seperti saya. Nah, bentuknya ini seperti tabung yang di atasnya itu datar dan bagian capnya itu berbeda dengan topi yang sudah atau yang sebelumnya. Jadi capnya itu dia melingkar dan kalau dilihat dari depan seperti membentuk tabung trapesium. Nah, untuk topi bucket hat ini cocok untuk dipakai saat jalan-jalan atau nongkrong di kafe. Nah, untuk teman-teman yang pakai hijab juga bisa. Oke, lanjut ke topi selanjutnya. Yang terakhir yaitu topi rimba. Kenapa disebut topi rimba? Karena topi ini cocok banget buat dipakai teman-teman yang suka berpetualang. Nah, bagian tengahnya itu hampir sama seperti bucket hat, atasnya itu datar, lalu berbentuk tabung. Bedanya ada di bagian capnya. Kalau bucket hat itu dia lurus ke bawah, kalau rimba dia datar seperti ini, seperti topi-topi yang lainnya. Bisa disebut juga capnya ini mekar, seperti bunga. Nah, kalau dilihat dari sini seperti bunga. Nah, gitu. Terus untuk topi rimba ini dia memiliki variasi tali di bagian sini. Nah, kalau dipakai seperti ini. Nah, ini bisa diatur panjang pendek talinya karena ada stoppernya ya di bagian sininya. Ini. Oke. Itu tadi review jenis-jenis topi. Untuk teman-teman yang mau tahu bahan apa sih yang digunakan dari jenis-jenis topi tadi, bisa download ebook di kolom deskripsi. Oke, sekian review topi kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian gak suka video ini. Kira-kira topi mana yang kalian suka? Tulis di kolom komentar ya. Untuk tahu dunia fashion lainnya, subscribe channel Zipzap dan jangan lupa follow Instagram Zipzap juga di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.